Alhamdulillah, assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di cuaca yang dingin ya, tidak seperti 2 hari kemarin yang cerah walaupun berangin ya gitu. Kita bertemu pada hari ini di pelajaran terkhusus untuk Ramadan yang hari ini merupakan saum kita yang kedua ya, dan akan di malam yang ketiga ya. Tentunya ikhwatu fillah, sudah 2 hari di dalam kita menjalani bulan Ramadan ini yang tentu akan dan telah juga ya, mungkin dari ikhwatu fillah yang terpenuhi ya targetnya ya, walaupun hanya baru 2 hari, dan mungkin juga ada yang belum juga sampai ke target ya, karena 2 hari itu baru singkat ya, baru awal-awal ya gitu. Yang mungkin awal-awal terkadang kalau yang sudah curi start ya gitulah gitu istilahnya ya, istilahnya curi start berarti dia sudah siap ya gitu. Tapi kalau dia belum, maka terkaget-kaget gitu ya. Ya alhamdulillah kita beruntung berada dalam majelis ilmu yang kita tentu dengan dasar ilmu mengetahui ilmunya gitu ya, apa yang harus kita perbuat ya gitu. Nah itu ya, bagaimana comeback Ramadan ya. Tentu kita sangat menargetkan hal itu ya, agar optimal, agar maksimal. Nah disinilah yang akan kita kaji ya gitu. Nah ikhwatu fillah, yang tentunya agar pola bagaimana kita jaga saum kita agar utuh pahalanya ya, yakni menjadikan pahala saum kita utuh. 2 cara yang harus dilakukan dalam kaitannya, yaitu menjalani sunnah-sunnah saum ya, serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmahnya. Adapun sunnah-sunnahnya diantara lain tentunya mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur, kemudian juga menyegerakan berbuka, itu diantaranya ya. Sunnah yang sederhana ini tentu itu adalah syariat Islam ya, yang merupakan kemudahan dan keindahannya ya. Kita diminta untuk mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani saum seharian. Begitu juga untuk menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan ya. Apa itu? Ya diantaranya makan dan minum itu ya gitu. Sunnah dalam saum juga diantaranya dengan berdoa saat berbuka ya gitu.
Dan juga dikatakan juga sebelum kita diantaranya menunaikan ibadah saum, nah itu kan diantaranya juga di waktu sahur adalah waktu ijabah doa ya. Kemudian juga berdoa sebelum berbuka, serta berbuka tentunya ini dengan yang disunahkan dengan kurma ya. Kalau tidak ada dengan air, nah itu sunnah yang sederhana ya. Nah itu. Karenanya menjaga saum agar menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan saum kita, seperti marah misalnya ya. Ada gampil teman terkadang ya. Itu emosional itu ya, atau berdusta dalam perkataan, gibah maupun kemaksiatan secara umumnya. Itu selain dilarang tentunya itu juga akan mengaruhi kualitas saum kita ya di hadapan Allah. Karenanya dalam sebuah hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam ya, sholat tarawih tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya bergadang saja ya gitu. Nah itu. Nah ini kita ambil pelajaran supaya tentu kita meniti Ramadan dengan penuh hati-hati dan perhitungan ya gitu. Nah ini maka selanjutnya bagaimana kita menghiasi ibadah saum ini dengan ragam amal yang disyariatkan tentunya ya gitu. Ini sudah diterangkan kemarin dalilnya ya. Kemudian juga bagaimana istiqomah sampai akhir ya. Nah itu. Nah ini yang akan kita angkat ya gitu. Nah, di sini ada 6 cara ya, kurang lebih ya. Untuk kita istiqomah ya gitu. Ya. Apa itu istiqomah itu ya? Nah, ini saya ingin tes dulu lah sebelum kita lanjut nih. Jam berapa nih? 5:30 ya. Ya, istiqomah itu bukan hanya lurus, ya, tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang pada jalan yang salah maksudnya. Tapi bagaimana seseorang beristiqomah, ya, adalah mudawamah, ya gitu, mudawamah, ya, terus menerus di dalam ketaatan yang ditopang dengan amal-amal yang soleh. Pada dasarnya menjaga iman dan takwa kita kepada Allah dan senantiasa menjaga ibadah agar kita setiap saat mengingat perintahnya. Nah itu. Dan bukan hanya kita lakukan ketika bulan Ramadan, melainkan setiap saat istiqomah itu ya gitu. Sebagaimana dalilnya Fussilat ayat 30 ya, sudah hafal mungkin ya. Ya. Innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Nah itu. Ya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian ia beristiqomah ya. Teguh pendirian ya. Tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih ya. Dan
gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nah itu ya, gitu. Nah itu ya, bagaimana faedahnya istiqomah itu ya. Dan bagaimana juga istiqomah dituntut terus ya gitu sampai ke akhir ya gitu. Nah, yang diperhitungkan itu adalah hasil akhirnya ya, bukan pas awalnya gitu ya. Awalnya mungkin saat ini ya berat, penuh dengan rintangan, penuh dengan ya setelah di jalan teh jegligan teh ya gitu nya. Jeglikan sukumaha gitu ya gitu, tanjakan, turunan gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi yang dituntut adalah akhirnya ya gitu. Aik terus di jalan, aik kekulingan mah tuh kumahanya gitu ya. Tidak sampai ke garis finish tuh ya gitu. Nah, ini yang dituntut itu adalah apa? Hasil akhir ya gitu. Ya, hasil akhirnya. Nah, itulah istiqomah nanti sampai ke akhir ya gitu. Maka dari awal kita harus senantiasa tuntut diri kita agar istiqomah. Nah, itu. Bukan hanya menuntut, kita juga berusaha gercep gitu ya, gitu istilah namanya. Gercep ya ikhwatu fillah agar istiqomah itu terus ya sampai akhir. Nah, ini ada kiat-kiatnya. Yang pertama, meluruskan niat. Tentu bagaimana niat untuk melakukan suatu hal yang tentu untuk hanya Allah saja, mendapat ridha Allah ya. Ya terkadang tidak mudah juga ya. Maka disinilah kita jaga niat ya gitu. Oh, niat mah da kumahanya Pak. Awal-awal pasti rame ya gitu. Tadi juga ya saya pas nih ya gitu 17.20 gitu ya. Juga dengan MC-nya telah mengatakan begini-begini gitu ya. Pas karena saya harus hadir di Muhajirin dan itu ya itu rame sekali itu ya gitu. Tapi anak-anak sampai Pak RW gitu ya gitu. Jadi ya Allah alam gitu ya sesuai kapasitasnya gitunya gitu ya Pak DKM ya insyaallah gitu ya. Insyaallah nanti kita mudahkan gitu ya. Kalau tentunya ikhwatullah tentunya dengan niatnya kembali ya gitu. Kita koreksi niat lagi gitu ya. Bukan hanya kita ingin oh ramenya saja gitu ya pas di awal oh rame gitu ya. Rasa semangat ya taraweh tadarus rasa semangat ya gitu ya. Itu ayat pesantren Ramadan ya semangat itulah gitu ya. Nah, itu landasannya apa niatnya itu ya gitu. Apakah karena Allah atau bagaimana gitu ya gitu. Apakah hanya karena dah yang rame dah hungkul gitu ya. Gitu. Dah yang seeran gitu ya gitu. Apakah hanya itu gitu ya? Nah, ini koreksi lagi gitu ya gitu. Niat kita. Ya, hadisnya sudah hafal ya gitu. Hadis yang sering dibacakan ya di riwayat Bukhari ya. Innamal a'malu binniyat ya. Gitu. Nah, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya ya. Dan seterusnya ya udah hafal kita ya. Nah, ini terus bagaimana cara menjaga niat itu ya gitu. Agar tetap kita berada di dalam ridho Allah itu kumaha Pak. Terkadang ya orang itu zaman ayana komo gitunya mun viral teh kumaha gitunya gitu. Nah gitu ya. Teu viral mah aduh insyaallah ya gitu. Satu ya satu pantas lah gitunya. Itu viral namanya. Ini gitu ya. Ya kita topang dengan diantaranya menjaga niat gitu ya dengan senantiasa menuntut ilmu ya gitu
Dan yang selanjutnya juga adalah kiat yang kedua, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan lingkungan yang baik, orang-orang yang itu bisa mendorong kita ya gitu. Tentunya dengan niat yang tadi juga, kita dengan orang-orang yang soleh ini bisa memperbaiki diri kita juga ya gitu. Dan kita mah tidak bisa soleh nyalira gitunya gitunya. Gitu. Nabi Adam ada tekiat pak, tekiat pak di sorga nyalira nya walaupun semua kenikmatan itu ada tuh ya. Ada tekiat pak. Kumaha atunya pak. Nah, sekarang tentunya bagaimana kita, karenanya ada yang mendukung, ada yang menyokong ya gitu. Nah itu ya. Tadi murojaah saya itu udah sampai surat Maryam juga nih, itu ya. Itu ya, terus saya dugi ka surat Maryam pak, tapi kene ya itu ada tentang bagaimana pembahasan surga tuh ya gitu. Bagaimana penghuni-penghuninya gitu ya, orang-orang seperti bagaimana gitu ya gitu. Dah semuanya harus mendukung ya gitu. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan tuh ya, kesenangan di akhirat itu harus setiap kita senantiasa mendukung ya gitu. Ya, di keluarga ya, senantiasa mendukung ya gitu. Ya. Bapak nang ngaji, ibu ngedukung katanya. Anak nang ngaji ikut pesantren Ramadan ngadukung katanya gitu. Ya mah asa kalau misalnya ada yang masih dengki gitu ya karena pasangan nyelira, itu mah geus tah. Sekumaha gitunya gitu. Walaupun terkadang misalnya terkadang tanya, duh si bapak teh asa ieu nya tanya sang suami teh misalnya gitunya ini gaji bulanan can dugi wae can ditransfer wae gitunya gitu. Ya sa kumaha gitu kedengkian teh nya gitu datang ya gitunya. Datanglah ada pengajian ya dukung we. Dukung saja gitu. Atau misalnya istri teh asa kumaha gitu nya teu ya taat teh asa kurang gitu nya gitu. Dukung gak pengajian supaya taat pada suami. Tah gitunya gitu. Ya dukung gitu lah gitu. Support, saling mendukung gitu. Nah, gitu. Itu juga kita sebagai pemimpin bukan hanya di keluarga ya di DKM kayak jamaah kayak gitu ya. Ya harus semuanya mendukung gitu ya gitu. Itu tadi obrolan saya pas di Arisalah tanya gitu. Ya kalau kita sering mendukung itu nggak akan berat ya posisi kita gitu. Nah itu tadi itu ya pas subuh tuh baca surah An-Nahl juga itu ya bapak sudah di surah An-Nahl ya gitu. Kan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu ya gitu. Kita itu mengajak itu ya harus dengan hikmah gitu ya gitu. Dengan bijaksana gitu ya. Gitu. Walau mau idlatil hasanah ya gitu dengan nasihat yang baik gitu ya gitu. Ternyata dukungan teh gitu ya gitu. Di antaranya ya gitu. Bukan hanya dukungan dana gitu ya. Tapi bagaimana juga melahirkan gitu ya kebaikan-kebaikan yang merupakan menguatkan posisi kita gitu ya. Sebagai apa? Sebagai hamba Allah ya gitu. Nah itu. Karenanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kan gitu. Ya. Gitu. Menasihati pada kebenaran dan juga kesabaran kan gitu ya. Itulah landasannya ya. Kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, saling mendukung di antara keluarga, kemudian juga pula sama masyarakat ya, setiap kita harus senantiasa mendukung dalam kebaikan gitu. Nah itu mudahkan kita untuk istiqomah ya gitu. Yang ketiga diantaranya adalah tilawah Al-Quran tentu ya. Selain juga ini adalah bulannya, momennya yang pas sekali gitu ya gitu. Nabi juga kan dengan Jibril gitu ya selalu beliau bertilawah
selalu bertalaki ya gitu, istilahnya talaki ya gitu, tadzakur, tadabbur ya gitu, gitu, mengingatkan dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran gitu ya. Nah itu ya, dan Al-Quran itu ya, bagaimana diantaranya meneguhkan hati-hati kita, kita sebagai orang yang senantiasa mengharapkan pada kita istiqomah, ya hati-hati kita itu harus diteguhkan dengan Al-Quran ya gitu ya. Kumaha kita bisa istiqomah, kitabnya sendiri tidak dibaca, tidak dikaji, tidak dipelajari gitu ya, diabaikan, jadikan pajangan di dinding gitu ya, di dinding atau di rak gitu ya. Nah, kumaha Pak gitu. Terus diabaikan ya. Terkadang jadi imam oke, dikoreksi bacaan da teu daek gitu ya. Asa acuh pisan gitu ya gitu pada bacaan sendiri gitu ya gitu. Baru nanti koreksi banyakan, wah gitu ya. Pas dikoreksi sendiri-sendirian gitu ya. Nah, ini ya, koreksi banyakan baru dapat pelajaran gitu ya. Padahal ya harusnya dia mau dikoreksi ya, walaupun dia gitu ya merasa lebih tinggi di situ ya gitu. Nah, ini gitu ya gitu. Memberi jatah kepada yang lebih gitu ya. Bisa jadi berilmu ya, atau lebih dia cakapnya pada Islam bagaimana kontribusinya lebih baik gitu ya gitu. Gitu ya, walaupun dia masih muda, itu harusnya demikian tuh ya gitu. Nah, ini yang hilang juga dari kita, kadang rasa tinggi lah gitu. Ya kan, ya ini ya Al-Quran itu mendorong buat kita itu ya supaya adanya pendidikan yang terus menerus berbasis ya gitu, terencana gitu. Nah itu ya, itulah udah warohmahnya gitu, harusnya demikian ya gitu. Dikatakan huda wa busra lil muslimin ya dalam surah An-Nahl itu ayat 120 ya gitu. Ya keempat tentunya menghadiri majelis ilmu ya gitu. Karena bagaimana juga disebutkan dalam hadis, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah ya gitu. Orang yang senantiasa menuntut ilmu itu ya, riwayat Tirmizi ya gitu, dimudahkan jalannya ke surga ya gitu. Ya kita dengan menghadiri majelis ilmu ya beda dengan majelis obrolan atau majelis naon lah gitu, majelis gosip lah gitu. Majelis naon teh gitu. Zaman ini ya gitu, aya Ramadan teh ya orang itu fokus beribadah ya. Tapi ada juga yang Ramadan datang ya dia beribadahnya dia juga melakukan sesuatu yang sia-sia juga. Ini yang tentunya sehingga sulit dia beristiqomah ketika dinasehati juga, wah berat Pak gitunya. Berat ya. Masya Allah ya gitu. Dan ini kalau terjadi pada keluarga kita ini jadi masalah gitu ya, jadi masalah gitu. Kalau sama-sama ya dalam majelis ilmu ya gitu, dimanapun di mana saja dia berada gitu, nah itu sering mendukung akan mengaji, yaitu senantiasa dimudahkan insyaallah ya gitu. Tentunya juga diantaranya berdoa dan berzikir ya, ini yang kelima. Selain juga ini adalah momen yang tepat untuk berdoa ya gini, mendekati waktu berbuka ya gitu. Di antaranya doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya gitu. Wah, ini sudah hafal ya, doanya sering diucapkan juga oleh khotib juga ketika di waktu saat berdoa gitu ya. Ini sering diucapkan ya gitu. Faizat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya, dinmu ya gitu. Di atas Islam ya gitu. Beristiqomah hingga akhir ya gitu. Mencari rahmat Allah dan hidayahnya ya gitu. Nah itu, karena ya kita walaupun usaha
sekuat apapun, ikhtiar sebagus apapun, tanpa diiringi doa, ya tidak akan bisa mendapatkan keberkahan pahalanya gitu ya. Orang zaman sekarang ya saat ini juga berkata pahala demi pahala gitu ya, mendapatkan pahala yang lebih baik, mendapatkan berkah. Kumaha teu ngadoa mah Pak. Ya. Saya tuh bagaimana bisa berhasil ya. Nyama berhasil gitu ya. Tapi kalau dia tidak berdoa kepada Allah ya, artinya dia tidak mengukuhkan statusnya sebagai hamba ya gitu. Dia diciptakan untuk apa gitu ya. Ya, gitu ya. Kita hidup di dunia itu buat apa? Visi misina kemana gitu ya gitu. Visi misina gitu. Kalau tidak ibadah diantaranya ya. Ayo ya. Diantaranya topang dengan doa. Dan yang keenam adalah kita mengingat yang namanya kematian. Aduh ya beratnya. Yang keenam nih ya. Ya kita ingat kematian besok dan lusa itu ya kita tidak tahu gimana itu ya gitu. Mata dari nafsu mada taksibu goda. Kita tidak tahu ya hari esok gimana gitu ya. Nah gitu. Saat ini juga ada para ulama yang kita doakan juga ya. Mereka sedang diuji dengan sakit ya gitu. Kita doakan agar segera sembuh ya gitu. Di antaranya juga jamaah ya, jamaah di antaranya di mana ya? Di Ponorogo ya itu. Saya lupa nih. Ini kita doakan juga supaya segera sembuh juga ya, segera sehat kembali itu ya gitu. Karena beliau kemarin kan waktu di ini cuman dia kan mengikuti Muhammadiyah gitu ya, di hari Senin dia mulai saumnya gitu. Saat itu juga dia berbuka gitu ya gitu karena ya rasa sakit yang ia alami gitu ya gitu. Kayak itu. Ya kita doakan tuh ya supaya segera Allah sehatkan ya gitu. Secepatnya juga ya gitu. Agar bisa beraktivitas kembali ya gitu. Nggak terterangnya gitu ya, bisa sakit ya. Dulu juga saya pas dijadwal di sini di awal-awal gitu ya. Kaki saya itu terasa gimana gitu ya. Ini emang ujian dan kita harus mempersiapkan hal itu ya gitu. Bisa jadi ya Ramadan terakhir gitunya. Kumaha gitunya. Makanya kita harus persiapkan tuh, mengingat banyak nih bahwa kita itu akan di suatu saat pada masa depan kita itu adalah kematian ya. Jadi bukan masa depan kita itu 5 tahun, 10 tahun kemudian kayak kumaha damalna, kayak kumaha, kayak sukses teh gitunya gaduh kendaraan teh, gaduh kumaha gitunya, gaduh kebahagiaan terlalu jauh Pak. Pikir weh gimana nanti masa depan kita di akhirat gitu Pak. Terkadang memikirkan hal yang sifatnya gaib gitu ya kematian juga gaib gitu ya. Tapi memikirkan juga ketika ya kumaha masa depan nangke ya, murang kalihnya terlalu jauh Pak. Dan belum tentu juga berhasil ya. Terkadang juga kita sebagai DKM ya masa depan kumaha masjidnya. Memikirkan hal seperti itu jadi terlalu jauh. Pikirkan bagaimana kita ibadah kita di masjid, memamurkan masjid sekuat mungkin, semampu mungkin. Ya bisa jadi ini kesempatan kita yang terakhir gitu. Nah itu ya. Agar kita maksimal ya gitu. Kata Ad-Dakok ya rahimahullah, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 hal. Yaitu dia bersegera bertobat ya, puas hati terhadap nikmat Allah, dia merasa qanaah gitu ya, dan semangat ibadah. Dan barang siapa yang lupa akan kematian, diberikan hukuman, diberikan iqab ya. Di antaranya tertunda tobat. Jadi tertunda tobat itu adalah hukumannya gitu. Jelema teu tobat-tobat, teu ibadah teh hukuman ti Allah nya lain tobat-tobat atau ibadah-ibadah gitu nya gitu. Ya non
kaya benghar tapi datang ibadah eta teh hukuman justru dari Allah gitu ya gitu. Karena apa? Karena dia tidak ingat mati, dia lupa akan kematiannya gitu. Nah itu yang juga hukuman dari Allah adalah tidak ridho dengan keadaannya ya gitu. Aduh sakumaha gitunya kada teh kieu-kieu wae gitunya. Eta teh hukuman ti Allah Pak. Kieu-kieu wae teh artinya hukuman ti Allah. Jadi koreksi diri kita, koreksi amaliah kita itu ya, koreksi gitu ya gitu. Koreksi bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an, sudah belum kita benar-benar dekat dengan Al-Qur'an ya gitu. Ya harus koreksi terus menerus ya gitu. Muhasabah dan muhasabah terus menerus ya gitu. Ya. Dan kita juga memang dituntut muhasabah sebelum kita beristirahat, ya, sebelum kita tidur, ya gitu. Muhasabah gitu, gitu. Ya gitu. Ya. Dan diantaranya juga hukuman orang yang lupa akan kematian apa? Antaranya itu adalah malas ibadah, teh hukuman ti Allah gitu ya. Hukum mati Allah jadi malas katanya, asa futur semangat ada karena kita kurang mengingat kematian gitu ya gitu. Akhirnya ya kita futur gitu ya gitu. Coba kalau kita ingat, aduh suatu saat kita akan dipertanggungjawabkan gitu ya gitu. Makanya ini ya kita harus berbanyak ya mengingat ya pemutus ya, segala kelezatan itu alam maut ya di riwayat At-Tirmizi ya gitu. Nah itu ya gitu. Itu yang bisa disampaikan, termasuk juga nanti ini Ramadan tentunya kita maksimalkan, optimalkan ya. Bisa jadi yang terakhir ini, isuk pakai itu tak hafal. Nah kita senantiasa itu ya gitu. Ibadah wajibnya segera, ibadah sunnahnya gitu ya gitu. Kemudian juga kebaikan-kebaikannya gitu. Ya, hubungan dengan Allah, dengan manusia kita perbaiki terus menerus ya gitu. Atau apa anjing makumaha Pak. Karenanya inilah kesempatan kita, jangan disia-siakan sebelum menyesal di kemudian hari ya. Baik itu saja dulu ya, sudah jam 6 mendekati waktu berbuka, dipersiapkan buka saumnya ya, yang buka di masjid ya tentunya juga persiapkan juga yang belum wudu segera wudu juga kedahna berwudu ya majelis ilmu tanya gitu majelis barokah apa. Baik itu Wallahu fikum wa minkum. Insyaallah nanti hari Senin kita lanjut lagi, tetap di masjid ini ya. Ya sementara karena di Muhajirin masih digunakan untuk pesantren ya, pesantren Ramadan ya. Kita insyaallah semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran dan juga selalu hati kita ditautkan untuk terus beristiqomah. Kita tutup dengan doa ya. Sebagaimana juga nih doa saat ini juga adalah waktu-waktu yang diijabah ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sarifal qulub ya Rabb. Sarif qalbi ala taatik. Wa masyaalini dunia yati fiha ma'asir yati laha ma'adi wajah taziyatan li fi kulli khair min kulli syarr. Allahumma rahmataka jafala takilni la ustafatin li sya'ni kullahu wa la ilaha. Rabbana atim lana nurana fil ain wa tub alaina innaka tawwab. Rabbana fil lana wal ikhwani la taskunna bil iman sunna fi min kulli lana rabbana inna Rabbi auzini azkuran matalti anta la ya waldi wa na masuddah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka wa taqwa al-afaf wa ghina. Allahumma inna wa afiyata fid dunya wal akhirah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup saja doa majelis. Subhanakallah
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.